Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa bertemu kembali di pelajaran akidah kelas 7 untuk pertemuan yang kedua bersama tim guru akidah Islam kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk pembahasan pelajaran akidah kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan akidah. Ada 4 pokok yang akan menjadi pembahasan akidah Islam. Yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan lain-lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ilahiyah ini sekali lagi yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nubuat. Nubuat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mujizat, karamah, dan lain sebagainya. Nubuat ini sekali lagi berhubungan dengan Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan menjadi pembahasan tentang akidah. Termasuk juga kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang lainnya. Serta mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Ya, kemudian karamah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ruhaniyat. Ruang lingkup pembahasan ruhaniyat ini yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib. Ya. Sekali lagi berhubungan dengan makhluk gaib. Seperti malaikat, jin, setan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ruhaniyah ini adalah pembahasan ruang lingkup akidah yang berhubungan dengan makhluk gaib yang patut kita percayai adanya, seperti adanya malaikat, adanya jin, adanya setan, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam makhluk gaib. Kemudian yang terakhir yang menjadi ruang lingkup pembahasan akidah Islam yaitu samiyat. Samiyat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Kalau ruhaniyat tadi berhubungan dengan makhluk gaib, kalau samiyat berhubungan dengan alam gaib. Seperti apa? Seperti alam barzah atau lebih dikenal dengan alam kubur. Kemudian alam akhirat, adanya azab kubur dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan samiyat. Sekali lagi, pembahasan samiyat ini adalah berhubungan dengan alam gaib yang patut kita percayai dan kita yakini kebenarannya. Jadi sekali lagi, ruang lingkup pembahasan akidah Islam itu ada 4. Yang pertama, ilahiyat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nubuat yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, ruhaniyat yang berhubungan dengan makhluk gaib, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah
samiyat yang berhubungan dengan alam gaib. Keempat tadi itu wajib kita yakini, wajib kita percayai. Karena kita sebagai muslim, karena kita orang yang beriman, tentunya semuanya yang empat tadi itu wajib kita imani. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas kali ini yaitu berhubungan dengan iman, Islam, dan ihsan. Apa hubungan iman, Islam, dan ihsan? Ketiga unsur pokok dalam akidah Islam ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena ketiga unsur pokok ini bagaikan bangunan. Jika tidak ada salah satunya, maka tidaklah sempurna bangunan tersebut. Begitu juga ketika seseorang mengaku muslim, tetapi dia tidak ada keimanan, tidak ada ihsan, maka keislamannya tidak sempurna. Bahkan bisa jadi batal ketika dia melaksanakan keislaman tetapi tidak punya keimanan. Begitu juga yang lainnya. Jadi iman, Islam, dan ihsan adalah tiga unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah iman. Iman berasal dari kata bahasa Arab, artinya adalah percaya. Amana yu'minu imanan. Sedangkan menurut istilah bahwa iman itu al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota perbuatan. Begitu sempurna yang namanya iman. Pertama, dibenarkan dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, dilaksanakan dengan anggota perbuatan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman diantaranya tertuang di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, diantaranya bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah mereka yang bertawakal. Siapa orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Kemudian orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memperoleh derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah bentuk ibadah. Setelah kita mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Allah dan kepada rukun iman, selanjutnya adalah Islam. Islam adalah bentuk daripada ibadah. Tetapi secara umum bahwa kata Islam berasal dari kata aslama, ya, artinya tunduk, patuh, menyerahkan diri. Secara istilah bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan manusia agar berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tunduk ini adalah bagaimana kita bisa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika seseorang sudah menyatakan dua kalimat syahadat, maka secara hukum Islam berarti dia sudah menjadi seorang muslim. Namun keislamannya itu patut dibuktikan dengan rasa tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, seseorang yang mengaku muslim tapi tidak mau berserah diri kepada Allah, itu adalah orang munafik. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah bentuk perbuatan baik kepada Allah dan sesama manusia. Kata ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang memiliki arti kebaikan atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah perbuatan yang baik yang dilakukan seseorang dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perbuatan baik ini sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang sudah ihsan maka disebut muhsin. Dalam Islam terdapat 4 macam ihsan. Yang pertama, ihsan terhadap Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan baik bagi diri sendiri, menghindari semua perbuatan yang mendatangkan madarat atau kerugian bagi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yaitu berbuat baik sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain, artinya terhadap alam lingkungan, yaitu berbuat baik dengan memelihara alam lingkungan yang telah Allah ciptakan agar tetap lestari dan tidak punah. Oleh karenanya, sekali lagi, keterkaitan atau hubungan iman, Islam, dan ihsan, bahwa ketiga unsur yang tadi tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islam. Kemudian iman adalah bentuk keyakinan atau kepercayaan, sementara Islam adalah bentuk ibadah, dan ihsan adalah bentuk perbuatan baik kepada Allah atau sesama manusia. Islam dan ihsan merupakan implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kita semua berharap bahwa kita diberikan keimanan yang kuat. Setelah itu kita dapat melaksanakan keislaman dan keihsanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.